Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai konten atau tayangan yang sudah Mbak Eka unggah. Semoga ada hal positif atau ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari setiap video yang ada ya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing lagi nih tentang kelas psikologi ya, dengan tema contoh-contoh manajemen emosi yang buruk. Ya teman-teman silahkan nyimak apabila teman-teman ngerasa perlu tahu banget info-info ini ya teman-teman. Nah segera kita mulai. Nah baik teman-teman semua, siapa sih ya di dunia ini yang gak bisa marah atau yang gak bisa ngamuk ya, atau siapa sih yang gak pernah kecewa? Nah tapi sebelum kita mulai, mereka mau nyamain persepsi. Percaya deh teman-teman, bahwa pada saat kita lagi marah atau kita lagi emosi atau bahkan kita lagi ngamuk ya, di kondisi yang emosi kita gak stabil, jangan pernah membuat keputusan atau melakukan hal-hal yang akan Mbak Eka sharingkan. Nah karena apa? Ketika kita sedang marah dan kita membuat keputusan tertentu ya, atau memutuskan sesuatu, yakin deh pasti banyak hal negatifnya atau banyak hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari. Nah kemudian selain kita juga bisa membuat kesalahan teman-teman, ternyata ada juga hal-hal yang dilakukan pada saat kita sedang emosi berat nih, dan itu juga bisa menyebabkan kita jadi ngerasa kecewa, putus asa, dan menyesali kenapa sih harus melakukan hal tersebut. Nah hal-hal apa aja ya teman-teman yang bisa kita sesali atau manajemen emosi yang buruk pada saat kita sedang benar-benar emosi. Baik teman-teman semua, nah yang nomor satu teman-teman, ini pada saat kita lagi emosi, manajemen yang sangat buruk itu adalah minum alkohol atau minum miras ya. Mereka nggak mengatakan minum alkohol atau minum miras itu nggak boleh atau dilarang ya, karena pada beberapa keyakinan yang lain minum miras itu tidak dilarang. Nah tapi mereka akan melarang atau sangat tidak menganjurkan apabila minumnya secara berlebihan. Karena seperti yang kita tahu, bahkan belajar berlebihan pun mereka bisa katakan itu jelek ya buat otak kita. Karena apa? Bikin emosi dan bikin gak ada yang nyambung pelajarannya. Nah maka sebaiknya hindari minum alkohol atau minum miras yang sangat berlebihan pada saat kita sedang emosi. Karena apa? Dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tapi pada orang-orang di sekitar kita ya. Bisa jadi orang-orang yang tidak kita kenal, atau bisa jadi malah orang-orang yang sangat kita sayangi, sehingga pada saat kita udah sadar tuh nantinya ya, orang-orang yang kita sayangi terluka hatinya. Nah kalau udah terluka ya udah, secara otomatis pandangan mereka tentang kita itu sudah berubah dan bahkan akan jadi negatif. Nah situasi ini akan memperburuk keadaan. Lalu yang nomor 2, contoh manajemen emosi yang buruk itu adalah pada saat kita emosi atau kita marah dan tidak bisa mengendalikan situasi, kita mencari sasaran ya, baik itu benda mati, benda hidup ya, makhluk hidup contohnya, ataupun kita bentak-bentak orang ya, bisa jadi ke lempar barang, atau kita tendang binatang peliharaan, atau mungkin kita bentak-bentak orang lain. Dan mereka sarankan jangan lakukan itu. Karena apa? Nanti teman-teman yang menyesal sendiri. Nah kalau kita sudah terbiasa ketika marah lempar barang, bentak-bentak, nangis, teriak-teriak, coba deh dikontrol. Dengan cara apa? Kalau udah mulai marah, minum ya, atau paling enggak geser posisi duduk. Lanjut teman-teman, di nomor 3, contoh manajemen emosi yang buruk itu adalah pada saat kita marah atau kita sedang emosi berat nih ya, kita melukai diri kita sendiri. Nah ini biasanya terjadi pada teman-teman yang introvert atau teman-teman yang tidak bisa mengungkapkan perasaan. Apa yang terjadi? Ninjuin tangan ke tembok ya, terus juga melukai diri sendiri. Nah itu sangat tidak dianjurkan ya. Karena apa? Yang pertama kasihan temboknya teman-teman. Nggak ada yang bercanda. Kasihan tangannya lah ya. Nah kemudian juga kalau teman-teman menyakiti diri sendiri, teman-teman perlu pikirkan ya, berapa biaya yang harus teman-teman keluarkan. Misalnya tuh nyayat tangan ya, disilet gitu, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat ke rumah sakit ya, kemudian naik kendaraan dari kos-kosan kalian atau dari rumah ke rumah sakit, banyak sekali kerugiannya. Maka tidak perlu melakukan kekerasan pada diri sendiri pada saat kita emosi. Duduk aja tenang, dilatih pasti bisa. Oke teman-teman, lanjut di nomor 4 nih ya. Contoh manajemen emosi yang buruk adalah pada saat kita emosi itu kita bilang gak apa-apa kok ya, atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ya udahlah, gak apa-apa, gak ada apa-apa.
Nah, percaya deh, pada titik tertentu, sesuatu yang kita tekan ke bawah terus teman-teman itu akhirnya akan meledak. Nah, kalau meledaknya ke hal yang positif sih nggak apa-apa. Tapi kalau meledaknya ke hal yang negatif, nah teman-teman sendiri yang akan rugikan. Lebih baik ngomongin baik-baik kalau kita bermasalah sama orang. Jadi jangan ngomongin di belakang atau memendam sendiri ya. Supaya apa? Masalahnya cepet clear teman-teman. Lanjut teman-teman, di nomor 5, contoh manajemen emosi yang buruk itu adalah pada saat kita stres atau kita menghadapi masalah yang besar, kita memilih menggunakan obat-obatan terlarang. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah coba, mereka sarankan jangan sekali-kali pakai obat-obatan terlarang ya. Karena apa? Setiap obat-obatan terlarang itu sebenarnya memiliki zat adiksi atau yang bisa bikin ketagihan. Yang bikin ketagihan itu sebenarnya bukan hanya narkoba atau sabu-sabu dan lain sebagainya, enggak. Minum kopi, ngerokok, main game itu semuanya bisa punya adiksi yang berbeda-beda. Nah, tapi untuk penggunaan drugs atau narkoba atau sabu-sabu ya tentu teman-teman yang pertama, teman-teman bisa ngerusak saraf-saraf di otak. Makanya kalau orang-orang yang udah pakai miras, alkohol itu kalau diajak ngomong nggak nyambung ya. Terus yang kedua, kalau diajak bercerita, teman-teman cek deh, baru ngobrol 2 kali, 3 kali udah ngelantur kemana-mana omongannya. Nah teman-teman secara nggak sadar itu cuma efek yang paling sederhana yang mereka sampaikan ya. Secara nggak sadar teman-teman udah ngerusak masa depan sendiri. Karena apa? Dimana sih orang yang mau make orang-orang pekerja dengan pemikiran yang nggak tuntas gitu ya ibaratnya. Atau teman-teman juga bisa lihat, misalnya ketangkep nih teman-teman, berapa biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk misalnya nih nebus uang makan, nebus lain-lain, belum biaya pengadilan dan sebagainya, biaya rehab ya teman-teman, itu semuanya sangat besar biaya teman-teman. Belum lagi setelah itu teman-teman juga masih harus kontrol dan masih harus terapi. Wow, panjang sekali. Jadi buat yang tidak kenal sama narkoba, udah deh jauhin, skip. Kemudian teman-teman lanjut ya di nomor 6, contoh manajemen emosi yang buruk itu adalah kalau lagi marah gak mau ngomong sama siapa-siapa. Teman-teman percaya deh ya, sekali 2 kali mungkin orang-orang akan ngerasa bahwa aduh kenapa ya dia marah, kenapa dia gak mau ngomong, apa kita yang salah ya. Tapi kalau teman-teman kayak gitu terus, kayak bahasa Jawanya mungkin pundungan ya, jadi apa-apa dikit ngambek, diem gak mau ngomong ya, lama-lama orang juga males, orang juga bosen ngajak ngomong, yang ada malah kita akan semakin diabaikan teman-teman. Nah teman-teman kebayangkan lagi emosi terus kita diabaikan, wah tambah emosi. Nah maka lebih baik omongin aja baik-baik apa yang sedang teman-teman rasakan dan teman-teman pikirkan. Lanjut di nomor 7 teman-teman, contoh manajemen emosi yang kurang baik itu adalah kalau lagi marah atau lagi ngamuk tiba-tiba jadi mogok makan dan mogok minum. Nah teman-teman, kalau teman-teman melakukan hal itu, sebenarnya teman-teman itu sedang menyiksa diri sendiri teman-teman. Jadi teman-teman bukan bikin orang lain khawatir, enggak. Ya mungkin khawatir ada 1 atau 2 kali ya, tapi kalau seterusnya teman-teman akan diabaikan, percaya deh. Tapi yang lebih parah ketika teman-teman memilih nggak makan atau nggak minum atau bahkan nggak tidur ya, teman-teman tuh sedang merusak diri sendiri. Karena apa? Tubuh kita ini membutuhkan sel-sel atau pembaharuan sel yang bisa didapat dari berbagai nutrisi yang kita serap. Nah, jadi pikirkan baik-baik ya untuk teman-teman semua yang kalau lagi marah, mogok makan, mogok minum, mogok tidur dan lain sebagainya. Baik teman-teman, di nomor 8 atau yang terakhir nih ya, contoh manajemen emosi yang buruk pada saat kita sedang marah itu adalah membangga-banggakan diri sendiri, mencari-cari cerita yang tidak benar, kemudian menjelek-jelekan lawan bicara kita, seolah-olah lawan bicara kita itu adalah yang paling salah atau yang paling keliru. Percaya deh teman-teman, sekali 2 kali mungkin orang akan, oh iya betul ya, si ini jelek-jelekin dia karena memang dia itu orang yang jahat atau orang yang salah. Tapi ketika nanti teman-teman ketahuan satu belangnya atau ketahuan satu kejelekannya, itu akan lebih diingat seumur hidup ketimbang berbagai kejelekan yang sudah teman-teman tanamkan dari orang-orang yang teman-teman benci ya. Nah maka hati-hati betul pada saat kita marah, jangan menjelek-jelekan atau merendahkan orang lain dengan berbagai cerita-cerita yang gak mutu atau cerita-cerita yang bohong ya, karena itu menandakan kualitas diri kita teman-teman. Nah oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nyimak podcast Kelas Psikologi kali ini sampai selesai. Seperti biasa semoga ada hal yang bermanfaat. Kalau bermanfaat langsung aja share di semua media sosial yang teman-teman gunakan, supaya semakin sedikit ya orang-orang yang akan melakukan manajemen emosi buruk pada saat mereka lagi marah.
Nah, teman-teman semua, terima kasih banyak. Silakan juga tonton video sebelumnya apabila teman-teman ngerasa, wah, ada judul yang cocok nih dengan kasus yang sedang aku alami. Langsung aja klik dan tonton. Kemudian sampai jumpa teman-teman ya pada video yang lain. Baiklah, titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dadah!